Selamat pagi Bu Cinai. Shalom Selamat Bapak pagi. Ibu. Shalom Bapak Ibu yang Shalom terkasih. Abuna. Selamat pagi Abuna, Abuni, Selamat Bapak pagi. Ibu Selamat sekalian. pagi, Abuna. Budi, selamat pagi. Selamat Inang pagi, dulu. Ibu Tegar. Selamat Selamat pagi, pagi. ya Bunda, Iya, benih semuanya selamat Bapak-Bapak, pagi. Ibu-Ibu. Pagi Selamat Bu Selamat bertemu Linda. pagi pagi, lagi nih. Kita menerima Kak. firman Tuhan. Selamat. Tuhan Yesus berkati Amin. Amin. kita. Amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom Abuna. Shalom Abuna. Halo. Salam Abuna. Shalom, Abuna. Puji Tuhan, kita sudah mulai masuk ke pekan berikutnya. Biarlah pertemuan kita pada hari ini membuat kita selalu ingat bahwa dari waktu lalu hingga kini betapa besar sayang Tuhan Yesus kepada setiap kita. Amin. Amin. Siapa yang merasakan kasih Tuhan tetap luar biasa di dalam kehidupannya boleh angkat tangannya. Iya, puji Tuhan. Taruh tangan di dada sama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera-Mu ada di dalam hati setiap kami. Saat kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, di bawah tata kasih karunia-Mu, Engkau meletakkan roh takut akan Tuhan di dalam kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus Kristus kami bersepakat percaya dan kami muliakan Engkau lewat pujian penyembahan rasa syukur kami ini. Haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan yuk Bapak Ibu yang terkasih. Ya Bapak Ibu sekalian yang terkasih, berikut ini adalah pujian yang Abuna percaya Roh Kudus taruh di impresi hati Abuna untuk bisa kita senandungkan dan juga nyanyikan ya Bapak Ibu di tempat kita masing-masing, supaya kita benar-benar bisa mengalami lawatan kasih kuasa Tuhan, sehingga apapun yang menjadi tantangan dan pergumulan, Tuhan Yesus akan berikan perkara yang dahsyat dan hebat. Dia akan nyatakan kuasanya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Kita mau naikkan pujian dari awal, Bapak yang terkasih, sama-sama. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku.
Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Pertolonganmu tidak pernah terlambat untuk datang. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Yuk sama-sama katakan amin. Sambil tepuk tangan yuk sama-sama di tempat kita masing-masing. Kita senangkan Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih ya. Kiranya pujian ini memberikan kekuatan buat kita semua untuk selalu mengingat segala kebaikan Tuhan. Jadi yang diingat jangan masalahnya terus ya, tetapi kebaikan Tuhan yang harus diingat. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita mau selain kita belajar terus mengingat kebaikan Tuhan, kita mau belajar sesuatu yang akan berguna tentunya untuk meningkatkan iman kita, pengetahuan firman kita, termasuk juga etos kerja kita, etos pelayanan kita, dan juga etos studi kita ya. Mari sama-sama kita siapkan Alkitabnya. Matanya tertuju kepada Alkitab, jangan kepada yang lain, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Ya, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita mau sama-sama baca di 1 Tawarikh pasal 16. Satu Tawarikh pasal 16 ayatnya yang ke-37 sampai ayat yang ke-43. Mari kita baca sama-sama dengan perikop orang-orang yang ditunjuk untuk beberapa tugas ibadah. Ya. Kita mau baca sama-sama ya. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu, Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa
adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Tetapi Zadok imam itu dan saudara-saudara sepuaknya para imam ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri dan ceracap untuk para pemain, juga alat-alat musik pengiring nyanyian untuk Allah. Dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang terkasih, siapa bilang kalau free will atau kehendak bebas itu adalah hak kita? Dan lalu mentang-mentang hak kita, kita bebas mau hidup apa saja. Ya, tentu semua memahami ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang terkasih, segala sesuatu itu harus ada aturannya. Dan segala sesuatu itu harus diatur. Jadi ada yang mengatur dan juga ada yang diatur gitu. Ya, itu sebabnya adanya firman Tuhan. Ya, supaya segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang diilhami ya, itu bermanfaat. Ini bicara mengenai peraturan, Saudara. Supaya segala sesuatu itu teratur. Karena di dalam roh Allah itu ketertiban harus menjadi sebuah bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan kehidupan orang percaya. Dengan peristiwa ini kita bisa melihat bagaimana Daud sebagai seorang raja itu mengatur pelayanan ibadah di hadapan tabut perjanjian setelah membawanya ke Yerusalem. Artinya Bapak Ibu begini, setiap imam dan pria dan bapak-bapak nih ya, bapak-bapak yang gagah perkasa, pria-pria yang hebat, yang ganteng dan juga tampan, kita ini nggak boleh hanya memikirkan pekerjaan saja. Kita juga tidak boleh hanya asik menikmati hobi kita saja. Tetapi kita bisa lihat seorang raja, dia tidak menyerahkan kepada imam besar. Artinya apa, Saudara? Di bagian tertentu ketika kita sebagai pria begitu masuk ke dalam rumah, kita harus jadi imam. Yang namanya imam itu yang mengajar, yang memberikan nasihat agar ada perbaikan perilaku. Sudah barang tentu kita yang harus mawas diri. Karena gak mungkin yang mengatur lalu lintas itu bukan aparat yang memang sudah dibekali oleh pengetahuan akan tata tertib lalu lintas. Pasti akan semrawut kalau bukan bapak-bapak petugas yang terkasih, yang kita hormati itu. Makanya Bapak Ibu kelihatan ketika ada daerah yang diatur oleh aparat berbeda dengan orang-orang yang bukan aparat tapi ikut mengatur. Sehingga terjadi ketimpangan dan ketidakseimbangan. Makanya yang satu lancar, yang satunya mandek terus karena bergantung seberapa sering uang mengalir di sana. Tetapi berbeda dengan para aparat, mereka bertanggung jawab. Mereka memiliki kesadaran, bahkan mereka benar-benar mengatur dengan sepenuh hati dan berkeadilan. Ya. Jadi di sini kita bicara mengenai fungsi dari para pria, Bapak Ibu. Ya.
Suka atau tidak suka, Anda dan saya itu diingatkan. Sebagai pria, kita harus menjadi inisiator untuk mengatur tata kelola yang ada di dalam rumah. Mengenai mesbah keluarga, mengenai apalagi keteraturan dalam hal-hal yang sifatnya bukan rumah tangga, tetapi sesuatu yang memupuk nilai organisasi sehingga semua terorganize dengan baik. Jadi keluarga pun juga harus terorganize dengan baik. Keluarga harus menjadi organisasi kecil yang terorganize dengan baik. Bukan berarti keluarga sembarangan. Karena kalau keluarga itu sembarangan, ketahuan berarti emang sembarangan isi orang-orang di dalamnya. Jadi ketika Tuhan juga izinkan visi dari OIC itu adalah menjadikan gereja sebagai keluarga, bukan berarti tanpa aturan Bapak Ibu. Jadi salah kaprah ketika seseorang atau 1-2 orang menganggap bahwa oh ini kan keluarga, jadi terserah saya karena di keluarga saya begini, makanya masuk ke OIC supaya benar, nggak begitu, ibaratnya begitu. Nah sama ketika Daud memberikan sebuah keteraturan dan pengaturan, dia langsung mengatur apa? Penetapan. Di ayat 37 sampai 38, dia menetapkan Asaf dan saudara-saudaranya. Bapak Ibu, salah satu cara untuk mengatur adalah ditetapkan. Karena tanpa ada ketetapan, dia akan berubah-ubah. Dia akan berpindah-pindah. Nah itu sebabnya setiap ketetapan itu ada ditulis, bahkan disampaikan. Nah kita yang mendengar nggak bisa beralasan, aduh saya lupa tuh, aduh saya nggak selalu ingat lah gitu. Ya kalau misalnya mau ingat berarti harus baca. Kalau mau tahu berarti harus melihat. Setiap kita ini kan diberikan free will, nggak cuma sekedar hidup sekehendak kita saja. Tetapi arti free will di sini memiliki banyak makna, di mana kehendak kita itu akan berkembang, kemampuan kita untuk menyerap berbagai macam hal yang ada di sekitar kita, kemampuan kepekaan untuk melihat situasi dan kondisi. Jadi sudah barang tentu seharusnya ketika seseorang itu tahu aturan dan tahu ketetapan, dia akan melakukan dengan benar. Kenapa Daud menetapkan Asaf dan saudara-saudaranya secara tetap melayani di hadapan tabut Tuhan secara tetap? Ini menunjukkan pentingnya konsistensi dan juga ketekunan dalam beribadah demi menjaga hadirat Tuhan di tengah umatnya. Makanya penting Bapak Ibu, tidak hanya yang ada di mimbar menyampaikan firman Tuhan, apalagi semua yang termasuk di dalam tim musik ataupun misalnya kalau di dalam gereja itu ada banyak bagian. Setiap bagian itu memegang peranan penting dan itu harus tetap dikerjakannya, artinya konsisten gitu. Ketika kita di luar kita direktur, masuk ke dalam gereja kita bukan direktur, itu harus mampu. Gak bisa enggak. Karena kalau kita masih menyandang dan membawa titel kita gak bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan melayani umat dengan segenap hati. Itu sebabnya ketika Bapak Ibu terkasih ketemu dengan saya, Abuna selalu ngomong, Bapak Ibu sebelum kita berangkat tanggalkan semua jabatan kita, usia kita, pengalaman kita. Supaya apa? Kita mengikuti program, kita berjalan di tanah perjanjian bukan keakuan yang saya bawa. Tetapi semuanya hanya Tuhan Yesus saja yang membawa kita. Ya, sehingga semuanya murni, ya. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketetapan itu nggak bisa berubah. Sama seperti apa yang sudah ditetapkan di dalam keluarga. Nah, lalu kemudian di ayat yang 39 dan 40 ada peran imam dan peran orang Lewi di sana. Ya, siapa itu imamnya? Imam Zadok,
dan teman-temannya, di mana tugasnya mempersembahkan korban bakaran mezbah di Gibeon. Maksudnya apa ini? Seorang pemimpin di perusahaan, dia harus terus berani untuk menetapkan dan menekankan ketertiban. Sama seperti seorang imam, kalau dia nggak tertib, bagaimana ibadah itu bisa berjalan sesuai dengan hukum Tuhan? Makanya ketika jam berapa, ayo siap nggak siap, jalan. Nah, kalau di OIC kami begitu. Belum ada yang datang, oke siapa yang bisa, jalan. Karena bagaimanapun juga 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, tetapi Allah bukan memberikan kita roh ketakutan, melainkan membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kita udah kuat menjalani hidup Senin sampai Sabtu. Kita mengasihi Tuhan, tandanya kita mau melayani Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan untuk beribadah, tetapi kita nggak tertib. Nah, berarti kan bukan roh Allah yang besar. Karena roh Allah yang besar itu sudah pasti membuat seseorang tertib. Kecuali terkendala teknis, karena sakit, kendala yang nggak bisa dipungkiri dan dihadapi. Itu case-case tertentu, ya, kasus-kasus tertentu. Tapi kalau kita bicara keadaan umum, generally, banyak orang-orang yang nggak mampu tertib. Bahkan untuk dirinya sendiri juga tidak tertib. Untuk merawat dirinya tidak tertib. Merawat kukunya tidak tertib. Merawat pengetahuannya tidak tertib. Merawat alat-alat yang dia miliki tidak tertib. Merawat kendaraan yang dimiliki pun tidak tertib. Bahkan merawat apa yang ada di dalam seisi rumahnya juga tidak tertib. Habis buka sesuatu lupa tutup, biarin buka. Ya, kemarin lusa ya, hari Sabtu apa hari Jumat itu? Oh, Sabtu kalau tidak salah. Waktu saya beli sesuatu karena ada keran pipa air di bawah toren itu dia pecah. Waktu saya ke toko alat besi itu, saya heran kok di luar toko itu kerannya itu nyala ngocor banyak banget gitu loh. Walaupun dia masuk ke tampungan wastafel. Akhirnya saya berinisiatif apa? Saya matiin lah. Lalu saya tanya kepada orangnya, Mas, maaf izin itu keran di luar sengaja dibuka atau apa? Oh, kenapa Pak? Enggak, dari tadi kenceng banget airnya. Maaf saya tutup tadi. Oh, makasih Pak, makasih Pak. Wah, itu tahu tuh orang tuh habis cuci tangan pasti lupa, dia males tutup. Nah, banyak lagi yang gak tertib apa Bapak Ibu. Ini pengalaman Abuna pribadi ya maksudnya. Berapa kali datang ke tanah perjanjian, datang ke luar negeri, waduh, tapi toiletnya berapa kali Abuna ketemu sama pas masuk ke toilet, mohon maaf ya, masih ada harta karun orang lain Bapak Ibu. Baik harta karun yang padat maupun yang tidak padat ya, bukan mau jorok, tapi makanya saya kasih harta karun. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibaratnya kok gitu ya, nggak memikirkan bahwa habis ini ada orang lain nih yang pakai. Jadi habis buang main tinggal aja gitu. Saya penasaran kan Bapak Ibu, apa ini airnya habis? Saya pencet loh, ternyata airnya ada. Berarti orangnya memang nggak peduli banget sama orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih, ketertiban itu bukan cuma sekedar tentang datang tepat waktu saja, tetapi memikirkan mekanisme kehidupan selanjutnya gitu. Kita habis pakai ya supaya orang lain gak repot, jangan lupa untuk balikin lagi. Jangan kita habis pakai tinggal. Ya istilahnya begitu. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita menjadi pemimpin, kita menjadi orang tua, memang harus memberikan sebuah keteladanan dan contoh. Jadi nggak cuma ngomong doang sampai mulut berbusa dan berbuih kayak limbah pabrik ya, yang lupa bersihkan gitu. Tetapi lebih kepada nih loh, kalau begini balikin lagi. Nanti lama-lama pasti akan terperbaiki.
Ya sama Bapak Ibu, dalam segala hal ketertiban itu bukan tentang hanya sekedar diri kita saja. Tetapi ketertiban itu adalah apa yang ada pada diri kita, lalu kita juga memastikan mekanisme berkelanjutan selanjutnya itu jangan sampai terhambat. Ya saya percayalah di dalam setiap kita nggak ada lah yang seperti itu ya, yang meninggalkan dari mulai harta karun pribadi sampai limbah pribadi ya Bapak Ibu. Apalagi di negeri orang gitu kan, nggak mungkin begitu sampai Jakarta langsung baru ingat, aduh Tuhan tadi lupa, kenapa pas lagi di Mesir toilet tadi ya aku tinggalkan limbah pribadi, aku lupa siram. Ya masa balik lagi ya, kan nggak mungkin gitu ya, paling balik lagi beberapa bulan atau tahun depan. Ya Bapak Ibu yang sekalian terkasih, bagaimana kalau kita terapkan dalam ibadah? Sama, ketika kita memakai alat musik, kita pakai alat-alat yang dipercayakan pada kita harus menjaga mekanisme berkelanjutannya. Sehingga alat itu tidak rusak, alat itu bisa tetap terpakai dengan benar dan baik. Ya, hal-hal seperti itu tuh harus kita pikirkan. Kebersihan ruangan. Nah, bayangkan kalau itu di rumah kita terapkan, wah rumah pasti akan menyenangkan gitu ya. Karena nyari ini nggak bingung, ya itu nggak bingung. Dulu saya pribadi orangnya selordeh. Selordeh itu istilahnya kalau naruh sembarangan. Maksudnya main gampang gitu loh. Jujur saja, kalau naruh habis itu luah gampang lah, suka lupa. Pas narik lagi di mana ya? Ya puji Tuhan ketemu sama penolong yang sepadan yaitu Abune Kartika. Itu mengingatkan saya gitu. Padahal mama saya udah sering juga untuk ngomong, kamu kalau ngambil itu taruh lagi di tempatnya ya. Tapi yang namanya dulu ya. Kadang-kadang kita, makanya Bapak Ibu, menurut saya mertua versus menantu itu sudah nggak zaman lagi ya Bapak Ibu ya. Tetapi mertua sinergi sama menantu itu hari-hari ini harus ada. Karena apa? Karena banyak sekali sebenarnya petuah nasihat dari mertua atau dari orang tua itu sama dengan nasihat dari pendamping kita atau menantu mereka gitu. Ya, jadi saya percaya di keluarga BW tidak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dengan adanya ketertiban ditekankan, maka apa yang dihasilkan? Kesetiaan Bapak Ibu. Banyak orang tidak terfikir, oh setia itu apa? Nungguin aja terus nggak ngapa-ngapain. Apa artinya nungguin aja tapi nggak ngapa-ngapain? Sedangkan semuanya berantakan. Di mobil ya berantakan. Terus ada sesuatu yang salah, dia nggak berinisiatif untuk memperbaiki. Ya, akan tetapi kesetiaan itu akan dihasilkan dan menghasilkan sesuatu, yaitu apa? Keharmonisan, keindahan, kenyamanan. Lingkungan kerja Anda itu pasti akan nyaman kalau orang-orangnya setia dengan ketertibannya masing-masing. Enggak ada yang satu teriak ini mana, enggak ada yang satu celoteh ini kenapa, ya. Semuanya bertanggung jawab dan tidak melemparkan masalah. Oh enggak tahu itu, oh enggak tahu, enggak. Semuanya punya jawaban. Jadi mari kita telaah dan kita introspeksi hari ini. Ini bagus banget ya Bapak Ibu. Yang Roh Kudus singkapkan. Ini yang Roh Kudus letakkan di impresi hati saya bahwa benar juga loh, kalau setiap orang itu setia dengan ketertiban, setia dengan ketetapan, aduh, maka yang terjadi adalah keindahan, kenyamanan, sehingga tutur kata itu baik. Gak ada yang celoteh, menyek-menyek dan monyok-monyok gitu ya Bapak Ibu istilahnya ya. Makanya ada Heman dan Yedutun bersama orang pilihannya menyanyikan pujian dan nyanyi-nyanyian ya. Ini bicara bukan hanya tentang mereka yang bertugas memuliakan Tuhan bermain musik saja. Memang betul kalau kita kaitkan dengan pelayanan, setiap orang yang punya tugas main musik, mohon maaf nih, gak bisa main sembarangan. Harus ada masa di mana dia terus memperbaiki sampai dia itu piawai. Dan keahliannya tetap tidak berubah-ubah. Nah ini yang harus menjadi perhatian. Setiap orang punya skill di kantor Bapak Ibu. Setiap orang yang punya skill di kantor
Kalau dia mau tetap jadi karyawan, dia tetap menjadi orang yang dipekerjakan, dan Allah mau setia untuk kehidupan dan pekerjaannya, dia harus gali skillnya, marketingnya, selling produknya, dan lain-lainnya. Keahlian manajemennya, semuanya. Nggak bisa cukup hanya sekedar itu saja. Karena apa? Sekali lagi, hidup ini berkelanjutan. Supaya apa? Seperti tugas dari Heman dan Yedutun dan orang-orang pilihannya menyanyikan pujian, keluarlah kalimat-kalimat pujian bagi orang-orang pilihan yang ditugaskan sesuai dengan talenta dan tanggung jawabnya. Dan terakhir, nah ini Bapak Ibu, sehebat-hebatnya kita melayani, sehebat-hebatnya dan sesibuk-sibuknya kita di luar, sesibuk-sibuknya kita menjadi ketua OSIS, sesibuk-sibuknya kita mengerjakan tugas P5, sesibuk-sibuknya kita pelayanan, ya, kerja lembur, sepagi apapun kita pulang, janganlah lupa untuk pulang ke rumah. Iya. Daud dan semua orang Israel setelah selesai ibadah pulang ke rumah. Oh, kalau mampir dulu ke mall silahkan. Yang penting tetap pulang ke rumah. Kan nggak mungkin nginep di mall toh. Lalu kemudian kalau mau mampir ke sini ke sono silakan selama tempatnya itu pantas. Tapi kalau tempatnya nggak pantas lebih baik pulang ke rumah. Itu jauh lebih pantas. Seletih apapun sebisa mungkin pulang ke rumah. Pulang ke rumah menghindari resiko kita berbahaya atau mengalami kejahatan di jalan. Nah, puji Tuhan, dulu berbeda dengan sekarang. Sekarang Abuna kalau misalnya secapek apapun, walaupun mampir di istirahat di tempat istirahat area ya, enggak sembarangan parkir mobil untuk istirahat. Ya udah istirahat tapi kasih tahu orang rumah saya istirahat di sini. Kasih lihat aja di sini. Udah habis itu istirahat benar-benar, jangan main game. Ya, datang ke rest area katanya ngomong istirahat, mata berat ngantuk, ternyata ketemu sama sesama petualang-petualang yang kecapean kerja, nongkrong bareng, ngobrol, mabar. Waduh, repot. Yang ada malah makin berat dan makin lelah. Kalau mau istirahat benar-benar istirahat. Ya, ada istilah deep sleep, walaupun cuma 10-15 menit tetapi berkualitas. Daripada harus 10-15 jam. Ya. Itu hibernasi namanya, masa tidur sampai 15 jam. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih. Di bagian mana kita masih belum melakukan hal ini? Jadi untuk orang-orang yang lanjut usia, mohon izin Bapak Ibu, kalau ada vitamin, buah, dan cara stretching dan lain sebagainya, jangan lupa untuk terus dilakukan. Jangan pernah merasa bosan, karena ketetapan itu tidak kenal bosan. Orang yang bisa menetapkan adalah orang yang setia, karena dia tidak berubah. Dalam konteks yang positif, anak-anak ya tetaplah menjadi anak di dalam keluarga sekalipun engkau sudah sama-sama tua. Ya, bagaimanapun juga di dalam rumah anak ya tetap anak. Ya, kita menghormati, kita melayani orang tua dan lain sebagainya. Nah, hasil akhirnya apa Bapak Ibu? Selain keharmonisan, keseimbangan kehidupan orang percaya. Kehidupan ibadah, kehidupan keluarga, ya, kehidupan bekerja. Setelah bekerja, setelah beribadah, semuanya membawa berkat dan damai sejahtera ke dalam keluarga mereka. Dan rumah tangga mereka diberkati dan dipulihkan, penuh dengan berkat-berkat ilahi yang dibawa pulang. Amin. Iya, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran. Ya Bapak Ibu sekalian terkasih, ingat Bapak Ibu, ciptakanlah keseimbangan
dan juga keharmonisan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami percaya kami tidak terpisah dengan kasih setiamu. Mari sama-sama letakkan tangan di dada. Hamba perkatakan damai sejahtera-Mu tinggal di dalam setiap hati orang-orang percaya yang mengikuti pertemuan Be Worshipper ini. Mereka adalah, kami adalah para penyembah-penyembah yang benar, sebagaimana yang dikehendaki oleh Bapa di akhir-akhir zaman ini. Kami mau mendoakan untuk Bapak Mardani Tampu Bolon yang akan berangkat ke Samosir beserta rombongan. Dari mulai keberangkatan sampai tiba di tujuan dan seluruh kegiatan berjalan dengan baik, penyertaan-Mu nyata untuk beliau dan juga semua yang terkait, dan kembali dengan selamat dan membawa berkat. Di hari Jumat semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tuhan berkati juga Ibu Sekar yang menemani Pak Mardani supaya tetap menjadi penolong yang sepadan, memberikan damai sejahtera dan suasana sukacita sehingga mereka dan seluruh rombongan mendapatkan tuntunan sukacita surga yang nyata dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap anak-anak cucu kami yang menghadapi ujian dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami tidak lupa menumpangkan tangan ke atas kepala mereka. Ketika kami memperkatakan kepintaran, kecerdasan, kelancaran, maka itulah yang akan menjadi bagian dari anak cucu kami. Dalam nama Yesus Kristus, anak-anak keluarga orang percaya berhasil dalam studi mereka dan menjadi bintang di sekolah mereka. Kami berdoa untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga, pemulihan setiap keluarga, baik pemulihan keuangan, pemulihan keturunan yang merindukan pekerjaan, jodoh, usaha, pekerjaan yang baru dibuka, termasuk juga pertobatan bagi anak-anak mereka, juga pertobatan bagi pasangan hidup mereka, pertobatan bagi setiap keluarga dan orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan kekuatan, keberanian untuk setiap kami yang sudah mengenal firman Tuhan. Kami berdoa apa yang tertutup, tangan Tuhan yang perkasa dan berkuasa itu membukanya. Sehingga tahun ini, tahun mendatang, tahun selanjutnya akan ada 1, 2, 3 kabar sukacita yang melegakan setiap hati kami yang percaya. Dan pada akhirnya apa yang sudah Engkau singkapkan dan tetapkan, biarlah kami melakukannya. Bukan hanya sekedar tanggung jawab kami di gereja sebagai para pengerja, tetapi juga tanggung jawab kami sebagai orang-orang di dalam keluarga dan juga di dalam marketplace, tempat dunia kerja. Agar apa yang ditetapkan itu dapat kami lakukan dengan tertib karena kami setia. Sehingga mekanisme kehidupan yang berkelanjutan itu tetap berjalan dan berlangsung. Kami tidak menjadi orang-orang yang egois dan individualis, tetapi kami memikirkan kepentingan dan juga kebutuhan orang-orang di sekitar kami selanjutnya. Sama sebagaimana Engkau yang terus membelimpahkan dan memberikan berkat. Kami juga berdoa untuk Anaya, putri dari Pak Supeno dan Bu Hirma. Untuk Ibu Vivi. Dan semua orang-orang yang sakit. Kak Linda, Pak Dwi, Hans, anak dari Ibu Debbie dan juga Pak Hendrik, juga Bu Helmi. Dalam nama Tuhan Yesus, siapapun kami yang mungkin sedang mengalami kelemahan fisik, sakit, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan. Engkau percaya, engkau beriman, engkau mengikuti BW ini, engkau mendapatkan kesembuhan. Dan juga mendapatkan berkat yang dilimpahkan dari Allah Bapa di surga.
Ia berjanji untuk memberkati siapapun yang memberkati engkau. Ia berjanji akan menghukum dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Ia berjanji akan memberimu keturunan dan menjadikanmu sangat banyak, sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada, karena berkat yang berlimpah-limpah itu dilimpahkan untukmu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Terimalah damai sejahtera cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati. Dan terakhir Tuhan, sebelum kami lupa, putri kami Talia, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini sudah sembuh. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, tetap semangat, sampai jumpa besok. Amin. Terima Amin. kasih, Terima kasih Abuna. Terima kasih, Abuni. Terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Terima kasih ya Bunda Buni. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni. Abuni, Selamat Bapak-bapak, beraktivitas Ibu, untuk kita kasih. semua. Besok kita ketemu lagi, Tuhan Yesus berkati. Abuna kemarin Amin. enggak ada di itu ibadah. Oh iya, Abuni kemarin saya ditugaskan dari atas untuk bertugas di gereja daerah Cibubur, Bu. Oh, Iya, jadi kemarin Abuni. yang menyampaikan firman Tuhan memang harus Abuni. Ya, terima kasih Ibu Lingga sudah join ibadah kami kemarin. Iya, sama-sama. Abuni juga cerita. Terima kasih banyak. Mantap. Abuni bawa firman-Nya. Iya, cuman sayang Abuna nggak bisa dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh beliau ya, karena memang bersamaan gitu. Tapi nggak apa-apa, sama-sama biar sama-sama dikuatkan dan diberkati. Makasih Bu Lingga. Ya, terima kasih juga Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Ibu Herena Wijaya sudah masuk ke grup keluarga besar BW ya Bu. Tuhan berkati, sudah dimasukkan tadi sama Abuna ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jangan kasih kendor. Iya, jangan kasih kendor, betul sekali. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Amin. Pak Musa, bagaimana kontrolnya Pak? Aman? Puji Tuhan Pak Musa. Mungkin rencana masuk lagi besok. Oh, besok ke sana lagi. Iya, tapi saya masih di Balikpapan ini. Oh, Bapak dari Balikpapan besok ke? Enggak, saya masih tinggal di Balikpapan menunggu besok baru rencana masuk rumah sakit lagi nginap. Oh, besok harus menginap di rumah sakit? Iya, rencana. Nah, rencananya. Tindak lanjut hari Rabu rencana mau operasi usus. Oh, oke. Kita doakan dulu ya Bapak Ibu ya. Seberapapun yang masih ada boleh. Kita doakan sahabat kita ya, saudara kita Pak Salembang. Mari kita satu dalam doa sebelum kita berpisah. Kita arahkan tangan kepada Pak Musa Lembang. Kita mau doakan beliau. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengarahkan tangan kami kepada Pak Musa Lembang. Kekasih-Mu ya Bapa, Tuhan berkati, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Pak Musa Lembang, percayalah bahwa penyertaan Tuhan Yesus bersamamu. Sehingga melalui tindakan medis yang kau terima, biarlah Tuhan akan memulihkan engkau. Engkau akan dipulihkan dan disehatkan. Terimalah kesembuhan, damai sejahtera dan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan dinyatakan di dalam kehidupanmu. Sehingga jikalau Tuhan berkenan, bahkan Tuhan sanggup untuk memulihkanmu dengan caranya Tuhan. Termasuk juga melalui meja operasi, Tuhan akan nyatakan kebesaran kuasanya sehingga semuanya akan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang sepakat sama-sama katakan amin. 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 Tuhan berkati. Semangat Pak Musa. Tuhan berkati. Ya. Baik Bapak Ibu. Sampai jumpa. Lancar.
Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Amin. besok ya Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Supaya kita Bye. memberikan Bye.